Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kisah sedih Siti Hajar ditinggal Nabi Ibrahim di lahan tandus tak berpenghuni. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya yang masih menyusu yaitu Nabi Ismail di padang tandus. Pada era Rasulullah, tempat yang menjadi rumah Siti Hajar itu adalah dekat Baitullah. Pada bagian atas sumur Zam-Zam dan Masjidil Haram, Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sana. Di lokasi itu ada pohon dauha. Di sisi pohon itulah Siti Hajar tinggal bersama bayi Ismail. Pada saat itu di Mekah belum ada ditinggali manusia, wilayah itu tandus, tak ada mata air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dengan berbekal makanan yang berisi kurma dan gentong berisi air. Tak kala Nabi Ibrahim berniat pergi, Siti Hajar mengikutinya sambil berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman atau apapun?" Siti Hajar memberondongnya dengan pertanyaan seperti itu berkali-kali. Namun, Ibrahim bergeming. Memandang Siti Hajar pun tidak. "Apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian?" Siti Hajar bertanya. "Benar," jawab Nabi Ibrahim. "Jika demikian, maka dia tidak akan menelantarkan kami," ujar Siti Hajar. Kemudian, Siti Hajar pun kembali ke tempat semula. Ibrahim melanjutkan langkahnya hingga sampai di Saniyah. Nabi Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah, seraya mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki pepohonan, yaitu di sisi rumahmu yang suci. Mudah-mudahan mereka berterima kasih." Waktu pun terus berjalan. Suatu ketika Siti Hajar menyusui Ismail. Air susu telah mengering, sementara gentong tempat persediaan air sudah kosong. Siti Hajar kehausan, demikian pula Nabi Ismail. Nabi Ismail berguling-guling kehausan. Sementara Siti Hajar tidak tega melihat anaknya yang demikian. Maka beranjaklah ia ke Bukit Safa, tempat yang paling dekat darinya. Dia berdiri di puncaknya sambil mengarahkan pandangannya ke lembah dengan harapan melihat seseorang. Namun, dia tidak melihat seorang pun. Kemudian, dia turun dari Safa. Ketika dia tiba di lembah, dia menyingsingkan kainnya lalu berjalan seperti orang tergesa-gesa hingga melintasi lembah tersebut. Kemudian dia menuju Marwah. Sesampai di Marwah ia berdiri di puncaknya dengan harapan dapat melihat seseorang, akan tetapi dia tidak melihat siapapun di sana. Dia melakukan perbuatan demikian sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi bersabda, "Oleh karena itulah maka manusia bersaing antara keduanya." Ketika Siti Hajar hampir tiba di Marwah, dia mendengar sebuah suara. Dia berkata, "Diam," maksudnya menenteramkan diri sendiri. Lalu dia mendengar lagi suara, dia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suara. Apakah kamu dapat menolong?" Tiba-tiba dia melihat malaikat. Malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya sehingga muncullah air. Maka dia mulai membendung air dengan tangannya. Dia menciduk air ke tempatnya, kemudian air pun terus menyembur setelah diciduk. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibu Ismail. Jika dia membiarkan Zam-Zam, atau jika dia tidak menciduk airnya, niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir." Kemudian Siti Hajar minum lalu menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, "Kamu jangan khawatir akan disia-siakan karena di sana ada Baitullah yang akan dibangun kembali oleh anak ini dan bapaknya. Dan bahwa Allah tidak akan menelantarkan penduduknya." Begitulah, ketika Nabi Ismail telah dewasa dan sudah menikah, sementara Siti Hajar sudah wafat, Nabi Ibrahim datang dan mengajak Ismail meninggikan fondasi Baitullah. Nabi Ismail yang mengangkut batu, sementara Nabi Ibrahim memasangnya. Setelah bangunan tinggi, ada batu yang dipijak Ibrahim. Batu inilah yang disebut makam Ibrahim. Sementara Ibrahim memasang batu dan Ismail menyodorkannya, keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
Maka keduanya terus menuntaskan pembangunan sekeliling Ka'bah sambil berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu yakni Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud." Demikianlah kisah sedih Siti Hajar ditinggal Nabi Ibrahim di lahan tandus tak berpenghuni. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua.